Sekarang gue berpikir ulang lagi ke belakang, agak nyesel juga bang. Karena contoh satu. Nih, coba sebutin nyesalnya itu di mana gitu loh. Nyesel. Apa yang membuat lu menyesal ya kan tentang kebijakan pemerintah sehingga lu menyesal? Nah, lu kan dulu kan gue tahu kan ya, lu itu pendukung Pak Jokowi itu dulu tuh. Bahkan teman-teman kita dulu sering terlibat perdebatan kan antara dua kubu tuh, Prabowo versus Jokowi. Nah sekarang setelah lu sebut aja gitu Pak Jokowi dilantik jadi presiden, pemerintahannya berjalan dan akan berakhir di 2024 gitu kan. Ada nggak dampak daripada, ya kan, sebut aja gitu sebagai yang lu dukung terhadap hidup lu atau kerjaan lu gitu untuk sekarang? Ya kalau buat sekarang sih dibilang nyesel nggak nyesel, ya banyak nyeselnya sih bang ya. Dulu Lu bilang aja gitu nyesel gitu. Ya nyesel lah. Ya nyesel, lu bilang aja nyesel. Karena jujur agak nyesel dalam artinya mungkin ini mah udah suratan takdir dah dia kepilih ya. Ya mungkin gue dulu beranggapan karena dia memimpin sebuah kota atau kampung Solo yang bikin dia maju, naik ke Jakarta, nilai dia tuh bagus. Waktu itu mungkin dengan dia naik ke presiden, Indonesia bakal berubah. Waktu pertama gue berpikirnya seperti itu. Cuman sekarang berdampaknya buat gue sih, bukan gue ngejelek-jelekin juga ya, maksudnya ya jelek buat gue sekarang dampak. Kayak contohnya kerja sekarang sulit, ibarat kasarnya ijazah STM itu udah gak ada artinya. Lagi zaman dulu ibarat kasarnya mungkin ya sebelum gua tahu masalah gua pro sama pemerintah dulu lebih mudah. Zaman SBY. Betul banget. Zaman SBY ibarat kasar masih ada ya entah tahu karyawan ini dihilangin oleh singa kapan. Cuman zaman dulu itu lebih enak dalam mencari kerja. Dan dampak sekarang balik lagi masalah ojol ya. Kalau sekarang gua berpikir ulang lagi ke belakang, agak nyesel juga bang, karena contoh satu. Nih, coba sebutin nyesalnya itu di mana gitu loh. Apa yang membuat lu menyesal ya kan tentang kebijakan pemerintah sehingga lu menyesal? Nyesalnya itu ya dulu selalu berkuar-kuar banget gitu bang ya, ngebela banget mungkin karena muter lagi ke belakang, gue pikir dia bakal bisa merubah Indonesia jadi lebih baik. Ternyata buat gue yang sekarang nih yang udah nganggur narik online ojol sana ya. Ya nggak usah banyak kecilnya deh, ojol utama itu pasti kan bensin, utama itu paling utama karena emang bahan bakar itu bang udah harga ibarat kasar 8,5 dari 10.000 sekarang jadi 10.000 per liter, gua akuin berat bang. Karena ditambah lagi dengan kebijakan itu kan beda, mungkin kalau karyawan PT mah tiap tahun naik, sedangkan gua kan upah gua per kilo itu makin turun. Tadinya 10,4, 10,5, sekarang jadi 8,5. Tadinya sempat 8.000 bang, karena ada demo-demo. Nah kemarin gua baca di media ya kan itu banyak pengurangan karyawan bahkan dari Goto sendiri kan, Gojek, Tokopedia, Shopee. Apakah pengurangan itu mengancam diri lu nggak sebagai ojol? Wah banget itu bang, kalau dibilang mengancam karena ya sekarang kita nyari duit kayak di tumpukan jerami karena semakin banyak pengangguran banyak mereka juga yang dapat jadi online. Ya. Betul. Jadi semakin sulit untuk mendapatkan orderan. Nah seinget gua dulu ya kan Pilpres pertama tuh 2000 periode pertama Pak Jokowi pernah bilang dia pernah berjanji akan menciptakan 10 juta lapangan kerja. Iya. Lu pernah kan? Lu sebagai pendukung Pak Jokowi pasti itu mungkin saya balik lagi ke itu karena itu proses dia. Dulu lu mendukung Pak Jokowi karena janji 10 juta lapangan kerja. Nah menurut lu itu 10 juta lapangan kerja itu ada apa enggak tuh? Menurut kalau dilihat secara fakta sekarang banyaknya pengangguran tadi yang lu maksud. Iya, sebetulnya kalau dilihat lebih jelas lagi, detail lagi dan fakta buktinya sebetulnya nggak ada sih bang. Malah sekarang umur dari 24 ke atas itu udah sulit buat nyari kerja. Iya, udah. Gimana ibarat kasarnya saya sih bukan membenci apa gimana membalikan lagi janji dia. Ya, lu mesti fair, mesti fair lu. Kelihatan saya sekarang malah makin berkurang. Contohnya aja kemarin kayak lulusan corona itu sampai sekarang pun masih banyak yang belum kerja. Di mana omongan dia buktinya udah kasar gitu. Enggak maksudnya gitu. Kita kan membahas sesuatu itu kan mesti ada faktualnya tuh. Iya kan, mesti ada faktanya. Nah, kita kan deket Bantar Gebang nih. Iya, betul. Lu lihat banyak CP, PT, ya kan, itu banyak yang bangkrut tuh. Artinya 10 juta lapangan kerja itu ternyata tidak sejurus dengan apa yang diucapkan Pak Jokowi tuh. Betul bang, betul. Karena di kita banyak kan yang PT bangkrut. Tempat si Eno kerja apa Bing namanya Bing?
Hah? SKB. SKB? Iya, berapa ribu karyawan itu? Iya, bisa ribuan lebih itu yang keluar. Di mana 10.000 itu adalah Iya. kurang. Ya artinya gue pengen denger lu jujur aja gitu. Iya. Karena gue tahu lu pendukung Pak Jokowi. Dulu gitu pro kan. banget Iya. saya bang, saya akuin saya dulu pro banget. Ibarat kasarnya nongkrong itu bisa sampai ibarat kasarnya memanas. Iya. Gara-gara wapres Iya, sampai kios gitu Iya. teman-teman. Nah, kalau gue pengen tanya gitu kan tentang asal usul lu mendukung Pak Jokowi, apakah lu bagian dari orang-orang yang mendukung karena melihat Pak Jokowi dicitrakan sebagai seorang yang sederhana, terus dia masuk ke gorong-gorong? Ya betul, contohnya itu. Oh, gitu ya. Ya, jadi ibarat kasar saya ini bang, kalau dulu-dulu tuh berpikirnya logika yang saya lihat, dan saya tuh nggak tahu dia ke depannya bakal gimana. Pokoknya saya itu tipe orang, oh ini presiden benar nih karena dia udah ngelola dari kampungnya Solo, Jakarta. Nah sekarang Kan presiden. Jakarta kan tidak selesai. Iya sih, kalau diputar balik lagi. Itu artinya lu termakan yang disebut sebagai playing victim tuh. Ini kan pencitraan namanya. Karena banyak masyarakat Indonesia yang banyak gitu kan, gua membahas bukan hanya dengan lu gitu kan, orang yang memilih Pak Jokowi karena kesederhanaannya yang Iya ditampilkan. betul bang. Nah artinya lu sekarang yang kena dampaknya nih sebagai ojol. Karena tadi lu bilang bahkan posisi lu terancam karena semakin banyak nih pengangguran, iya kan, semakin kurangnya lapangan kerja. Iya betul. Nah untuk ke depan harapan lu apa nih terhadap pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal 2 tahun lagi? Dan sih harapan saya, ya jangan ditengok buat sekitar Jakarta, mungkin dia kehidupannya lebih enak ya. Iya. Karena mungkin dia deket ibu kota, banyak kayak bantuan-bantuan tuh banyak. Mohon tengoklah di wilayah-wilayah kecil, Begitu di pelosok-pelosok. pelosok-pelosok itu lebih penting karena yang lebih membutuhkan itu orang-orang pelosok. Karena mereka itu mencari kerja aja sulit, ibarat kata boro-boro kerja untuk makan pun sulit. Ini enggak harapan lu apa nih Harapan gue sih bang, untuk pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal 2 tahun lagi? harapan gue sih jangan terlalu banyak bangun-bangun Infrastruktur. jangan terlalu banyak bangun-bangunan itu, dah lihat aja deh orang-orang yang sekarang buat nyari kerjanya lebih jelas, Gitu. kehidupannya biar lebih mudah lagi. Janganlah persulit dengan program-program yang sebelumnya, kayak gak usah gede-gede deh bang, kita lihat aja hiburan kecil kita, TV pun dihilangkan. Iya, itu termasuk fenomena yang dimana masyarakat ditekan untuk Iya membeli itu. betul. Padahal kan belum tentu setiap manusia itu punya uang, sedangkan itu buat yang mereka yang ada, yang orang-orang kayak kita ya sulit. Ya, kasar begitu kan. Jadi harapan lu tetap lu berharap Pak Jokowi bisa memperbaiki keadaan ini gitu. Ya betul. Contohnya lagi di lapangan pekerjaan dah, dan Ya. orang-orang yang udah usia 25 ke atas dipermudah lah. Tapi kenapa lu nggak punya harapan Pak Jokowi selesai sebelum dia berakhir gitu? Artinya dia mundur aja gitu. Kenapa lu nggak punya harapan itu? Ya mungkin menurut saya bang, saya agak sedikit hati nurani saya sebagian masih pro agak sedikit sama Gitu. dia. Jadi lu masih berharap ada perubahan ada gitu. perubahan yang menjadi ada perubahan di tahun ini, mungkin di presiden selanjutnya akan lebih baik. Iya, karena maksud gua gini, kan tadi lu bilang bahwa kita sekarang ada di dalam masyarakat itu soal TV tadi kan, Iya, bahwa betul. orang dipaksa untuk beli itu. Tapi kemarin gua baca di media itu 73% masyarakat percaya terhadap kepemimpinan Pak Jokowi itu. Itu kan berbanding terbalik tuh dengan Iya, keadaan betul. kita hari ini. Nah, gua pengen tanya ini untuk yang terakhir nih. Itu menurut lu survei itu survei apa tuh? Ya survei begitu mah buat saya sebagai saya ojol ya, yang benar hidup ya realita jelas pasti. Iya, artinya kan gini maksud gua. Kalau sekarang responden daripada tim survei itu adalah lu, mungkin lu tidak setuju kan? Betul. Karena ada tadi setbox tuh. Ya. Tapi kenapa itu bisa jadi 73%? Ya mungkin itu orang-orang yang pro dengan mereka lah. Oh, gitu. Dasarnya karena kan saya udah kebuka nih jelas. Karena saya alami fase-fase sulit ya. Saya sempat kena ibarat kasar imbas dari PHK ini, pernah saya kena. Dan saya dan istri saya juga sama, karena saya dulunya itu ibarat kasarnya masih pro sama dia, ya saya akui. Saya dua-duanya bekerja dulu. Ternyata pas makin kesini saya kena PHK. Iya. Maksud saya ya tolonglah dibantu Ya, orang-orang diperhatikan yang gitu ya. diperhatikan orang-orang yang kena PHK, karena bukan mereka doang yang orang atas yang butuh makan, kami pun butuh makan. Janganlah Oke. persulit hidup kami. Gitu Bang. Jadi pokoknya Abang tetap berharap ada perubahan ya kan? Ya, betul. Di terakhir daripada pemerintahan Pak Jokowi itu intinya kan? Iya, gitu. itu ya. Dan Abang juga tidak menutup bahwa Abang kecewa gitu kan? Betul. Oke, bro. Jadi ini teman kita gitu kan, dia berprofesi sebagai ojek online, bro. Dia pendukung fanatik Pak Jokowi 2 periode tuh. Nah sebelumnya dia kerja di PT gitu kan, di Bantar Gebang, di
apa namanya di Bekasi itu. Nah sekarang dia udah apa namanya keluar ya kan, kena bagian daripada PHK itu kan. Sekarang dia jadi ojol dan kehidupannya bro lebih memprihatinkan. Oke bro, terima kasih bang ya atas waktunya. Oke bro, dah.